Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Firmansyah dengan NIM 21103080073. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ketenagakerjaan. Di sini saya akan mereview salah satu materi, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja maupun buruh dan pengusaha. Adapun jenis-jenis pemutusan hubungan kerja diantaranya ada PHK demi hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh pekerja maupun buruh, dan PHK oleh pengusaha. Dan penetapan hak pemutusan hubungan kerja diantaranya ada uang pesangon, ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK. Yang kedua ada uang penghargaan masa kerja, ialah uang jasa-jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Dan yang terakhir ada ganti kerugian, ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, dan biaya perjalanan ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Baik, di sini saya akan menceritakan satu kasus dan maupun konflik, yaitu tentang PHK secara sepihak dan hak karyawan tidak keluar. Teman saya di PHK secara sepihak oleh perusahaan dan hak-haknya belum ada yang keluar sampai saat ini. Tepat tanggal 30 November tahun 2023, teman saya di PHK oleh perusahaan dengan alasan yang cukup subjektif. Dan akhirnya teman saya pun menuntut haknya keluar, tapi sampai detik ini teman saya belum menerima apapun. Bisa dibilang perusahaan ini cukup besar dan ternama di dunia penerbangan. Terkait alasannya sangat subjektif, yaitu perkara salah paham dan fitnah yang terjadi di kantor. Teman saya dicap sebagai provokator oleh salah satu orang di kantor tersebut. Teman saya disebut benalu untuk timnya karena menuntut untuk menaikkan gaji dan bonus akhir tahun, yang dimana sudah tidak ada kenaikan gaji dan bonus selama 2 tahun. Mungkin teman saya yang berani bersuara ke atasan untuk menanyakan hal tersebut, jadi dapat disimpulkan kenapa teman saya dicap sebagai provokator dan ada beberapa fitnah yang mereka lontarkan tanpa meminta klarifikasi kepada teman saya. Teman saya dibilang pengaruh jelek kepada timnya dan timnya pun mengakui bahwa mereka tidak terpengaruh apa-apa oleh teman saya itu. Tapi alasannya tidak mau mendengar apa-apa lagi. Beliau hanya mendengar dari omongan salah satu orang di kantor tersebut yang kemungkinan besar orang itu tidak suka terhadap teman saya. Dan kebetulan teman saya yang terkena impactnya sendiri. Ketika pas hari H, teman saya diminta untuk keluar saat itu juga. Rekan kerja satu timnya pun diajak meeting tapi tidak boleh ada pembelaan apa-apa karena diancam kalau ada yang mau bela dipersilakan untuk ikut keluar seperti teman saya. Dan dari situ teman saya pun masih bingung dia dipaksa mengajukan resign atau tidak karena suratnya belum keluar. Jadi teman saya belum tahu dan masih menggantung apakah dia dipaksa untuk resign atau tidak karena hari H teman saya dikeluarkan tidak mendapat surat apapun sampai saat ini. Dan yang seharusnya dia dapatkan ialah gaji terakhir, pesangon, dan paklaring. Teman saya sudah bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 4 tahun 3 bulan. Teman saya berusaha meminta haknya kepada perusahaan tersebut, namun sudah tepat 1 bulan lamanya dia belum mendapatkan semua haknya. Dia hanya meminta dan menuntut haknya karena menurutnya tidak adil, padahal status karyawan tetap. Mereka memberhentikan secara sepihak dengan tiba-tiba tanpa notis sebelumnya. Namun haknya tidak dikeluarkan. 4 tahun 3 bulan dia bekerja dengan sungguh, namun mereka bisa mengeluarkannya dengan cuma-cuma. Teman saya terus-terusan meminta haknya kepada perusahaan dan jawaban yang didapatkan setelah 1 bulan di PHK yaitu gaji terakhirnya dan paklaring saja. Dan itu pun tidak langsung dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Dan pihak perusahaan akan mengeluarkan gaji plus paklaring tersebut di tanggal 12 Januari tahun 2024. Terhitung 42 hari sudah teman saya harus menunggu lagi dan lagi karena biasanya ketika di PHK, paklaring maupun gaji terakhir dan pesangon dikeluarkan saat hari H tersebut.
Untuk penyelesaian sengketanya yaitu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan negosiasi langsung. Cobalah untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Diskusikan masalah dengan terbuka dan cari solusi yang adil. Yang kedua dengan cara mediasi. Yang ketiga dengan cara arbitrase. Dan yang terakhir dengan cara konsultasi hukum. Penting untuk mendapatkan nasihat hukum dari pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus PHK. Mereka dapat membimbing tentang hak-hak Anda dan membantu dalam proses penyelesaian sengketa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.